Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Di antara terjaga Al-Quran secara fisik, terjaga Al-Quran secara tulisan, terjaga Al-Quran secara suara, dan terjaga ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Aduh ya Allah, bukan saya tidak mau, masalah tidak ada waktu. Alasannya tidak ada waktu. Padahal kalau dia lanjut, ada kesibukan, tidak apa-apa, berhenti. Berhasil 2 halaman, berhenti. Ada urusan, aktivitas, ada tamu di rumah, tidak apa-apa. Layani sebentar, habis pulang, lanjut lagi. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga. Tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Itu kemuliaan Al-Quran. Cukup ada seorang ulama dari At-Tabi'in bernama Abdullah As-Sulami, Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami, Abdullah bin Habib As-Sulami. Ditanya, beliau 70 tahun mengajar Al-Quran. Ditanya, wahai imam, apa yang membuat kamu sabar sampai 70 tahun mengajar Al-Quran? Kata beliau, yang membuat aku sabar dan minat menjaga keistiqomahan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Itulah ingin saya menjadi orang yang baik bagi manusia, sebagaimana bersabda Rasul, itulah yang membuat saya sabar dalam mempelajari dan mengajar Al-Quran. Siapa yang tidak mau jadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah bersama Al-Quran. Mohon maaf, siapa Ali Jabir? Hamba yang biasa, banyak kekurangannya. Yang Allah anugerahkan kemuliaan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Al-Quran. Dihormati, didepankan, dan semua orang penghafal Al-Quran, berapapun usianya, dihormati, didepankan, dimuliakan. Semua berkeinginan bisa bersalaman. Kita melihat dan menonton acara Hafiz Indonesia, jangankan anak-anak, bahkan yang cacat luar biasa, Allah tunjukkan bagaimana kelebihan Al-Quran. Yang buta bisa hafal Al-Quran, yang lumpuh badannya dan jasadnya seperti Alana yang tidak bisa jalan, hafal Al-Quran. Naja yang luar biasa dahsyat, otaknya terganggu tapi bisa hafal Al-Quran. Dia tidak bisa baca, kasih Al-Quran suruh baca, dia tidak bisa baca. Tapi ditanya, tes hafalannya, hafal. Berapa ayatnya? Hafal. Nomor berapa? Hafal. Kanan kiri hafal, atas bawah hafal. Allah menunjukkan kepada kita, Allah tidak akan melepaskan Al-Quran menjadi jaminan ditolong. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Di antara terjaga Al-Quran secara fisik, terjaga Al-Quran secara tulisan, terjaga Al-Quran secara suara, dan terjaga ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Oleh kerana itu jamaah sekalian, selalu saya mendorong masyarakat, kalau kaum muslimin muslimat di Indonesia merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan putus asa, tetap masih anda bisa menjadi ahlul Quran. Ayo kita lipatkan diri kita melalui yang jadi saham atau saksi baik bagi kita di hadapan Allah, melalui infak kita, sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, apa saja, supaya kita datang di hadapan Allah. Ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi hartaku menjadi saksi untuk membantu dan menolong Al-Quran dan binaan Al-Quran. Insya Allah termasuk ahlul Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat, dan amalan itu menjadi sedekah jariah yang menalirkan pahalanya sampai hari kiamat. Semua harus bisa berjuang. Tidak boleh ada orang berkata saya tidak bisa, tidak bisa hafal. Insya Allah anakmu bisa hafal. Kalau anakmu belum bisa hafal, insya Allah cucumu bisa hafal. Kalau itu pun tidak berhasil, insya Allah saham walaupun sedikit seikhlasnya bisa menjadi saksi baik. Infaknya, sedekahnya, ikhlasnya, zakatnya, wakafnya, semua bisa menjadi saksi baik. Karena kita
mendapatkan sebuah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sayang sekali kita bisa kehabisan berhari-hari tidak baca Al-Quran. Saya harap insyaAllah mulai hari ini kita komitmen untuk khatam Al-Quran. Siap? Masih menunggu cara mudah untuk khatam? Saya kasih cara mudah. Ini kan Quran seperti Quran Madinah, ya, modelnya seperti ini halamannya. Sekarang sudah banyak di Indonesia, seperti Quran Syamil atau Quran ini sudah mulai seperti ini, Quran Madinah ya. Maksudnya model cetakannya dicetak seperti ini, mulai dari ayat, kalau di akhir halaman ditutupi dengan ayat. Dulu Quran lama, setiap halaman kita buka kadang-kadang ada separuh ayat di halaman kanan, sisanya di halaman kiri. Sekarang Quran Madinah tidak boleh begitu. Termasuk sudah mulai di Indonesia yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama, disesuaikan seperti Quran Madinah. Jadi halamannya atas mulai dari ayat, kalau di akhir halaman ditutupi ayat, tidak disambungkan ke halaman berikutnya, supaya teratur. Di antara mereka susun setiap satu juz 20 halaman, dihitung seperti itu supaya rapi. Apa tujuan? Sebenarnya saya mengambil kesimpulan dari hikmah itu. Kenapa setiap juz 20 halaman? Ternyata saya bisa bentuk cara mudah mengkhatam Al-Quran. Setiap waktu salat baca 4 halaman, 4 kali 5 waktu 20, sudah khatam 1 juz. Jadi kalau khatam tidak harus sekaligus. Jangan habis ceramah anda posisi iman yang mulai naik, semangatnya luar biasa, pulang ke rumah baca Al-Quran 1 juz, besoknya masih semangat baca 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Begitu menurun semangat tidak baca 1 tahun. Tidak boleh terlalu semangat, tetap semangat tapi diatur semangatnya. Standar 1 juz, tidak usah berlebih-lebihan. Jaga 1 juz, sedikit demi sedikit, istiqamah lebih baik daripada banyak tapi terputus. Dan itu bersabda Rasulullah SAW, khairul amali adwamahu wa inqal, sebaik-baik amal sedikit tetapi istiqamah daripada banyak tapi terputus. Makanya setiap waktu salat baca 4 halaman, 4 kali 5 sudah 20. Kira-kira cocok? Hah? Siap bu? Mau fikir dulu ya? Kira-kira mau nggak lebih mudah lagi? Masih mau lebih mudah lagi ya? Insya Allah masih ada, jangan khawatir, masih ada. Sebelum salat baca 2 halaman, habis salat baca lagi 2 halaman. Gimana kira-kira cocok? 2 halaman sebelum salat. Kalau 4 halaman sekaligus terlalu berat, tak apa-apa, bagi 2. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Jadi berapa? 4. Dikali 5 waktu berapa jadi? 20. Sudah khatam 1 juz. Kira-kira siap? 2 halaman. 1 kertas. Satu lembar ya. 1 kertas, 1, cuma bola balik, masa keberatan? Cuma 1. Begitu sebelum salat baca 1 kertas, 1 lembar, habis salat baca lagi 1 lembar. Mohon maaf lagi semangat, mau nambah jangan tambah, itu aja dijaga sampai selesai. Kalau ini bisa dijaga, insya Allah husnul khatimah, istiqamah dibaca. Siap? Fikir-fikir dulu atau gimana? Insya Allah aman ya, cocok? Cocok? Masih mau lebih mudah lagi? Bu mau? Mau lebih mudah? Ini cara yang tadi yang saya sampaikan, setiap salat, sebelum salat 2 halaman, habis salat 2 halaman, dan seterusnya sampai khatam 1 juz. Itu cara yang termudah
untuk orang yang paling malas. Kalau itu tidak bisa, saya angkat tangan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada lagi, sudah habis. Malu kita sama Allah jamaah sekalian. Wallahi waktu kita banyak. Ketika saya berhasil khatam 10 jam bisa khatam 30 juz. Allah kasih 24 jam. Masa kita tidak bisa 1 juz? Saya tidak minta 30 juz dalam 10 jam. Saya minta 1 juz dalam 24 jam. Dan saya nasihati, kalau ketika anda baca, jangan suka lihat halaman belakang. Itu yang membuat banyak berat. Misal baca Al-Baqarah, sambil dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minun. Banyak. Sadaqallahul azim. Tidak jadi lanjut. Karena dia fikirannya sudah berubah. Dia tidak melanjutkan apa yang dia baca, tapi dia sudah membuka jumlah halaman begitu terlalu banyak. Aduh ya Allah. Bukan saya tidak mau, masalah tidak ada waktu. Alasannya tidak ada waktu. Padahal kalau dia lanjut, ada kesibukan, tidak apa-apa, berhenti. Berhasil 2 halaman, berhenti. Ada urusan, aktivitas, ada tamu di rumah, tidak apa-apa. Layani sebentar, habis pulang, lanjut lagi. Walaupun 1 halaman, walaupun separuh halaman, tidak apa-apa. Tunjukkan yang terbaik, walaupun itulah kemampuanmu. Tunjukkan. Ya Allah, mohon maaf, kemampuan saya cuma separuh halaman. Tidak apa-apa. Allah senang, apapun yang kita kasih, Allah senang. Asal istiqom.